Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume masih 50%. Bisa ditingkatkan ibu-ibu? Jawab saja masih belum semangat. Bisa ditingkatkan volumenya? Bapak-bapaknya juga bisa? Oke. Diulangi sekali lagi demi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap semuanya? Saya doakan mudah-mudahan yang volumenya tambah tinggi, tambah semangat, tambah kompak menjawab salam, mudah-mudahan bisa segera berangkat haji, mendapatkan banyak rizki, bahagia sampai mati, di surga berkumpul dengan Nabi. Untuk bapak-bapaknya punya istri yang tidak cerewet setiap hari. Keras ketua takmir. Ojo cuma amin, tapi kalau yang bapak-bapak nggak jawab, saya doakan istrinya datang bulan setiap hari. Biar adil, ibu-ibunya juga saya doakan. Kalau jawabnya keras, kenceng, semangat, saya doakan mudah-mudahan punya suami yang setia sampai mati. Yang selalu ngajak belanja setiap hari, ngasih gaji setiap hari. Tapi kalau nggak jawab, ada ancamannya juga. Saya doakannya suaminya kawin lagi. Boleh bu? Suaminya kawin lagi boleh atau tidak? Jawab yang kompak. Gak jawab tak doakan beneran. Oh, paling tinggi ibu-ibu ini. Sekali lagi, boleh ndak kawin lagi? Gak boleh. Pak dengarkan, gak boleh katanya. Padahal sesuai dengan survei yang pernah dilakukan oleh ilmuwan, dengarkan baik-baik, penting ini. Ternyata ada kategori suami berdasarkan jumlah istrinya. Kalau ada suami yang punya 4 istri, itu namanya Superman. Apa namanya? Kurang kompak. Namanya apa? Kalau ada suami yang punya 3 istri, namanya Powerman. Apa namanya? Semangat anak-anaknya ini. Ibu-ibu jangan sampai kalah. Saya jauh-jauh dari Sidoarjo kesasar sampai ke sini baru nyampe. Padahal berangkatnya jam 6. Kalau ada suami yang punya 2 istri, namanya gentleman. Apa namanya? Tetapi kalau ada suami punya 1 istri, itu namanya cemen. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak meneng. Bu, pengen punya suami yang Superman, Powerman, gentleman apa cemen? Yang keras. Pak, dengarkan. Halo bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya suami yang cemen. Jelas? Pak Ketua Takmir? Jelas ya, ojo terlalu keras. Keras aminnya ya. Oke, kita fokus kembali lagi ke masalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita makan kurma, sunnahnya itu 3 kali. Minum sunnahnya juga 3 kali. Ketika kita rukuk, sujud, tasbihnya kita baca 3 kali, itu sunnah. Ketika kita datang bertamu ke rumahnya orang, wajibnya mengucapkan salam maksimal 3 kali. Biar lebih mantap, salam kita baru berapa bu? 2 kali. Sekarang kita ganjilkan menjadi 3. Bisa nggak diangkat suaranya lebih kencang? Bisa? Oke. Tapi sebelum saya mengucapkan salam, ada 2 pantun. Tapi jawab yang kompak, cakep gitu. Bisa? Ngaji itu nggak perlu kenceng-kenceng, santai saja. Yang penting mancep ke dalam hati. Ingat, mancep
Mancem apa aja sing mancem itu. Pantun yang pertama, jawab yang kompak. Saya sudah nyatet soalnya, nggak hafal. Kakian job soalnya. Saya mulai dari kemarin ini sampai Ahad ini nggak istirahat, selalu ngisi terus. Yang kompak, siap semuanya? Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung salam yang ketiga belum saya ucapkan, yang ingin ke WC dipersilahkan. Ada? Monggo. Oke, kalau nggak ada, lanjut pantun yang kedua. Lebih kompak lagi, lebih semangat. Siapa yang suka daun salam? Mulai melemah, ulangi. Siapa yang suka daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Mudah-mudahan lunas semua hutang. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di sebuah majelis mulia, di mana sejak saya datang sudah dikumandangkan, disebut nama Allah, disebut nama Nabi. Yang mana dalam hadis Nabi itu pernah mengatakan, kalau ada sebuah perkumpulan, sebuah majelis yang di dalamnya tidak ada disebut sedikit pun nama Allah, tidak disebut sedikit pun nama Rasulullah, tidak ada selawat di dalamnya, maka majelis itu akan menjadi bahan penyesalan bagi orang-orang yang hadir. Bahkan Ibnul Jauzi itu pernah mengatakan, kalau ada perkumpulan yang tidak disebut nama Allah, tidak disebut nama Nabi, tidak disebutkan sholawat di dalamnya, maka ketika orang-orang meninggalkan majelis itu, dia akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min. Insya Allah kita tidak termasuk di dalamnya. Saya tertegun sekali, ibu-ibu yang cantik-cantik tak rekam tadi, apalagi lagunya disertai dengan doa tadi. Cuma yang di sini nggak mengaminkan. Coba sebagai gantinya aminkan, saya yang menyanyikan. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rapi. Bapak-bapak kok amin kabeh sih? Sing jomblo. Oh, angel. Jomblo. Oh, jomblo. Oh, masya Allah. Bantu doa. Oh, iya. Alasan masuk akal. Ganti aja. Sing sekolah tambah pinter, besok gede jadi dokter. Semuanya Allahumma sholli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allah, kurang kompak. Salli wa sallim, suaranya sayyidina adada ma fi ilmillah. Dai bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Adem kalau misalkan dalam sebuah majelis isinya solawat yang di dalamnya ada doa, daripada solawat yang dikumandangkan di TikTok yang pernah viral. Kayak apa? Bapak NU Ibu Mus. Kok gak ono sing jawab? Limat, ulangi. Bapak NU Ibu Mus, Kakak Ansor Adik Fa Fatayat. Ini gak ono sing ngerti lah. Gak pernah punya TikTok lah. Ulangi. Bapak NU Ibu Mus, Kakak Ansor Adik Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha gawa rahmat. Oh, kok berkat sih? Angel iki. Mulih tahlilan padha gawa rahmat. Iki kakean badokan tok iki. Ya ngene, modelnya ya kayak gini nih. Makanya kok bungkusan kabeh. Ustadz dateng lo gak dikasih bungkusan, cuma tak lirik gak ono. Makanya ternyata mulai tahlilan padha gawa angel. Tapi gak apa-apa, sing penting masih masih mau hadir majelis ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak mendapatkan undangan tahlilan, undangan yasinan, undangan maulid nabi, undangan solawatan, jangan sampai ragu untuk hadir. Usahakan kalau misalkan tidak ada uzur hadir. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang mengundang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba seperti yang dicontohkan oleh Kiai Maimun Zubair. Ketika itu Al-Habib Munzir Al-Musawwa pernah datang ke kediamannya memberikan undangan, ngajak Kiai Maimun Zubair untuk solawatan. Ternyata ketika memberikan undangan, apa yang dikatakan oleh Kiai Maimun Zubair? Hadza min Rasulillah. Ini adalah undangan dari Rasulullah. Ini adalah undangan dari Rasulullah. Ini adalah undangan dari Rasulullah. Undangan solawatan, Kiai Maimun Zubair mengatakan ini adalah undangan dari Rasulullah. Makanya jangan sampai kita nggak hadir majelis-majelis yang mulia seperti ini. Siap hadir semuanya? Siap istiqomah semuanya? Siap? Kalau memang siap, saya doakan mudah-mudahan rizkinya lancar. Ada tips dan trik supaya rizkinya lancar. Ibu-ibu nanti ingatkan bapak-bapaknya. Bapak-bapak perhatikan baik-baik. Bapak-bapak ini karena punya kewajiban mencarikan nafkah untuk istri, untuk anak, penting untuk dicatat. Pak, dengarkan. Kalau ingin mudah mendapatkan rizki, caranya adalah cari rizki berdasarkan gaya tidur istrinya. Kalau mau berangkat cari rizki, lihat dulu model gaya tidurnya istri. Maksudnya gimana? Maksudnya, coba dengarkan. Kalau ternyata di malam hari istri itu tidurnya ngadep ke arah timur, cari rizki berlawanan. Berarti nyarinya ke arah barat. Yang kompak, kalau istri ngadep ke timur tidurnya, berarti bapak-bapak nyarinya ke arah. Kebalikannya, istri tidur menghadap ke barat, berarti bapak-bapaknya mencari ke arah. Ustadz,
ini istri saya nggak tidur ke arah barat, ke arah timur, tapi telungkup gini. Apa ini namanya? Tengkurap. Ya apa Ustaz? Gampang. Cari rizki ke arah utara atau selatan. Loh Ustaz, kalau misalkan telentang, kalau telentang lebih gampang, gak usah kemana-mana, rizki ada di depan mata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Catat untuk bapak-bapak, penting itu, oke? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu diutus untuk apa? Akhlak. Bahkan dapat pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling agung. Dan ini dicontohkan oleh Kiai Maimun Zubair dan Al-Habib Munzir Al-Musawwa ketika memberikan undangan. Setelah memberikan undangan diterima oleh Kiai Maimun Zubair, Al-Habib Munzir Al-Musawwa ketika meninggalkan kediaman Kiai Maimun Zubair, mundur jalannya. Inilah akhlak. Mundur ketika jalan, tidak mau membelakangi gurunya. Tapi kalau sekarang kita lihat, ya, murid-murid sudah mulai berani duduk di tempatnya guru. Betul? Dulu waktu kita masih kecil, ada nggak yang berani duduk di mejanya guru, kursi guru? Nggak ada. Tapi kalau sekarang kursinya diinjak, loncat ke sana, loncat ke sini. Mudah-mudahan anak kita tidak termasuk di dalamnya. Oke? Amin ya rabbal alamin. Intinya apa? Di malam Maulid Nabi, malam kelahiran Nabi, atau lebih umumnya di bulan Rabiul Awal, kalau bisa perbanyak sholawat. Kalau bisa suaranya dikencengkan, jangan males. Kenapa? Pernah dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, man shalla 'alan nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Jadi kalau ada solawatan jangan diem, tapi suaranya dikencengkan. Bisa mengencangkan suara? Halo, bisa? Ini sudah ngantuk belum? Coba saya cek, membuktikan kalau memang benar-benar bisa mengencangkan suara. Coba kita solawatan Maulaya Sol. Bisa? Oke, tapi nadanya terserah saya. Coba bersama-sama. Maulaya Sholli wa sallim da'i ala habibika khairil khalqi kullihim. Semuanya coba. Maulaya salli wa sallim da'i man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Sholawat Maulaya Sholli wa sallim da'i man abada. Kurang semangat. Ala lil khalqi kullihim. Kawan, yuk bersolah kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat selamat dunia. Solawat lagi. Maulaya limda'i man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tangannya diangkat semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI. Mantap. Wis direkam belum?
Wes, tak viralkan nanti di TikTok ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lagi ngerekam ini diviralkan ini. Ibu-ibu ini harus cantik-cantik ya. Sudah pakai berapa make up ini? Ya Allah. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah buku yang berjudul Cahaya, yang ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, pernah disebutkan sebuah dialog antara Allah dan Nabi Daud. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nikmat yang paling kecil yang engkau berikan kepadaku itu apa?" Maka Allah mengatakan, kamu bisa setiap detik menghirup oksigen, itu adalah nikmat yang paling kecil. Coba bayangkan, menghirup oksigen setiap detik, nikmat yang paling kecil. Bayangkan dulu pas masih musimnya corona, oksigen itu mahal atau tidak? Sampai 4 juta, 5 juta. Ini disebut oleh Allah sebagai nikmat yang paling kecil. Nanya lagi Nabi Daud, "Ya Rabb, kalau misalkan nikmat yang terbesar yang engkau berikan kepada kami itu apa?" Maka Allah menjawab, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, jadi nikmat paling besar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bahagia. Sebagaimana dalam Al-Quran itu dikatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kita diperintahkan bergembiralah menyambut siapa? Nikmat dari Allah, yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Abu Lahab ini paman Nabi dan sudah dipastikan masuk neraka. Sebagaimana di dalam surat Al-Lahab, monggo bersama-sama, tabbat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu. Oke, stop. Ada yang hafal dapat hadiah. Ada yang hafal surat Al-Lahab? Angkat tangan. Maju sini, ayo. Ayo cepetan kamu, dapat hadiah. Iya, Al-Lahab sini. Ayo. Cepetan, Al-Lahab, nggak usah nanya lagi. Ayo cepetan. Ibu-ibu dicek, bapak-bapak dicek. Ya, Al-Lahab. Oke, saya sebentar. Namanya siapa? Zain. Yang semangat lah ya. Namanya siapa? Zain. Kelas berapa? 6. Kelas 6 SD. Surat Al-Lahab. Oke, coba dipegang. Ini dipegang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron datalah biwam rohatu amalakan atau siji dia belum mimasad. Betul? Oke, tak kasih hadiah 5.000. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang pengen hadiah lagi? Angkat tangan yang pengen hadiah. Ayo kamu maju sini. Tak kasih pertanyaan, bisa jawab dapat hadiah. Ayo maju, nggak apa-apa. Ayo maju sini. Namanya siapa? Arsyad. Siapa? ASEAN? Arsyad coba. Arsyad. Oke, pertanyaannya adalah sini. Pancasila ada berapa? 5. Oke, sebutkan. Pancasila. Pancasila. Ya dipegang dulu ya. Pegang. Pancasila. Pegang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan dan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerayak dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Aplaus untuk siapa? Arsyad. Arsyad. Oke, 6.000. Oh, mulai naik kan? Bawa selala Sayyidina Muhammad. Ada yang mau hadiah lagi? Maju sini, mbaknya. Oh, enggak apa-apa. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi. Betul? Kita buat gembira anak-anak ini. Karena apa? Yang nanti melanjutkan kita, kalau kita sudah nggak ada, anak-anak semuanya. Jadi jangan sampai merasa risih kalau anak-anak rame. Biarkan. Yang penting ramenya di masjid, ramenya saat majelis, nggak apa-apa. Kita nasihati pelan-pelan. Ojo malah dibentak, woi keluar. Oh, nggak mau datang lagi. Harus kita rangkul semuanya. Oke, Mbak siapa namanya? Rara. Rara. Oke, pertanyaannya adalah pertanyaan yang susah atau yang mudah? Yang mudah. Oke, pertanyaan yang mudah. Namanya Ustadz siapa? Gak apa-apa, lihat, pegang ini. Gak apa-apa, dipegang terus lihat gak apa-apa. Ayo dibaca semuanya. Dibaca. Yo, dibaca. Laura Anwar Mustafa. Ulangi. Baca ulangi dari awal. Laura apa kata sana? Laura Anwar Musyadat. Laura Anwar Musyadat. Laura Anwar Musyadat. Laura Anwar Musyadat. Betul ke salah? 10.000. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wes, biar seneng, biar mau datang ke masjid. Kalau bisa setiap hari ya. Siapa yang 40 hari bisa sholat berjamaah tertib, hadiah sepeda. Harusnya. Insya Allah ibu-ibu semuanya hadir semua. Betul? Bapak-bapaknya semuanya lomba penuh setiap hari insya Allah. Kalau misalkan sepeda. Wes, kembali lagi. Dalam surat Al-Lahab disebutkan tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sudah jelas di situ Abu Lahab celaka, kata Allah. Sudah jelas Abu Lahab itu masuk neraka. Tetapi ternyata Abu Lahab setiap hari Senin, setiap malam Senin tepatnya, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Apa alasannya? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Lahab ketika dikabari, ketika Nabi Muhammad lahir, budaknya yang bernama Thuwaibah ngabari, wahai Abu Lahab, ini ponaanmu yang bernama Muhammad sudah lahir. Abu Lahab senang, gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian langsung mengatakan, Thuwaibah, sebagai bentuk kebahagiaan saya akan lahirnya ponaanku, kamu saya merdekakan. Karena memerdekakan Thuwaibah, bahagia, gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab yang sudah jelas masuk neraka setiap malam Senin mendapatkan keringanan siksa. Coba bayangkan, kita umat Islam setiap hari sholat 5 waktu, bahagia memperingati maulid Nabi, kira-kira surga atau neraka? Surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang berada di surga. Amin ya rabbal. Tapi yang harus kita garis bawahi, jangan cuma sebatas peringatan saja,
tapi hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia sudah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga, katanya Nabi. Hidupkan sunnahnya. Contoh, sholat berjamaah, sholatnya di kau no sen jawab. Telat. Ulangi. Sholat jamaah, sholatnya di. Insya Allah kalau sholatnya di masjid, kemungkinan besar diterimanya lebih besar daripada ada kisah seperti ini. Ada 4 orang sholat berjamaah, sama-sama nggak punya ilmu. Awalnya dorong-dorongan, wis talah kamu ae menjadi imam, udah kamu, saya nggak hafal, wis talah saya juga nggak hafal, wis lah. Akhirnya tiba-tiba di antara 4 orang memberanikan diri maju jadi imam. Rakaat pertama membaca Fatihah masih hafal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya membaca surat pendek, bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi, harusnya kan til kan, ini kebalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang belakangnya lailatin. Akhirnya lanjut, wa ma adraka ma. Nah ini diubah karena mendengar teguran, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul katanya di bawah. Akhirnya jengkel yang imam itu, kamu ini negur kok ngawur kayak gini. Kira-kira imam yang seperti itu batal atau tidak? Batal. Yang ini, kamu ngimami kok ngomong sih, batal sholatmu. Makmum yang di belakangnya batal atau tidak? Di sampingnya, karena nggak punya ilmu. Kamu sholat berjamaah nggak boleh ngomong, batal atau tidak? Yang sampingnya harusnya selamat. Untung saya nggak ngomong apa-apa. Coba bayangkan, batal atau tidak? Batal. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Makanya hidupkan sunnahnya sholat berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu dijaga. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, tetap jaga keromantisan. Masih romantis bapak-bapak sama ibu-ibu? Masih? Iya tak? Oh beneran? Alhamdulillah. Ibu inilah romantis. Contoh baginda Nabi ketika memanggil Aisyah, Sayyidah Aisyah, manggilnya apa? Dengan kata-kata spesial, ya Humairah. Apa artinya? Orang yang wajahnya, pipinya kemerah-merahan. Panggilan romantis, panggilan sayang. Ibu-ibu juga harus punya. Kalau ada suaminya hitam, ya, langsung panggil, ya Hajar Aswad. Sing romantis. Loh, Hajar Aswad ini batu surga loh ya. Awalnya itu bening tanpa warna, tapi karena nyedot dosa-dosa kita akhirnya berubah jadi hitam. Bapak-bapak jangan kalah. Kalau punya istri kok gemuk, jangan manggil Dur, jangan. Tapi apa? Wahai nyonya besar, gitu. Gak apa-apa. Wahai nyonya besar, gak apa. Atau apa? Hei gajah. Oh ngawur di kaplo. Gak dapat jatah sebulan. Dia ngomong gitu, wahai nyonya besarku. Gak apa-apa kayak gitu. Itu panggilan romantis. Ya kita tiru. Nabi Muhammad SAW itu memberikan panggilan romantis kepada istri-istrinya, ya Humairah dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau suami istri itu wis pasti ada ribut dan lain sebagainya, itu wis biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke peringatan Maulid Nabi. Jadi kita berada di tempat ini salah satu tujuannya adalah menunjukkan rasa gembira kita akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah terpengaruh dengan orang-orang Maulid Nabi itu bid'ah.
Orang yang bid'ah itu sesat. Orang yang sesat itu masuk neraka. Gak usah terpengaruh. Maulid Nabi kok bid'ah, itu kan ceritanya gimana? Nah, Maulid Nabi itu gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bid'ah. Kadang-kadang banyak tuduhan-tuduhan. Orang misalkan lagi sholat, ketika habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam-salaman setelah sholat dituduh bid'ah. Boleh apa enggak salaman setelah sholat? Halo, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena kita melakukannya setelah selesai sholat. Yang enggak boleh kalau pas lagi sholat. Allahu Akbar. Nah, itu yang enggak boleh. Itu yang menuduh bid'ah, gak cerdas. Ada lagi yang menyalah-nyalahkan seperti ini. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah sholat ngusap wajah apa enggak? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang ngusap wajahnya? Itu kalau di luar sana dibilang bid'ah. Nabi gak pernah. Padahal ngusap wajah kita itu setelah selesai sholat. Gak masalah kalau kita selesai sholat, itu bebas. Habis sholat misalkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, imamnya langsung bilang, para jamaah kita skot jam bareng. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Sudah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, para jamaah kita sit up bareng. Boleh. Kenapa? Dilakukan setelah sholat. Sama ketika kita mengusap wajah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ngusap wajah boleh apa enggak? Yang enggak boleh kalau yang diusap wajahnya orang. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu namanya kurang ajar. Wes gak usah terpengaruh. Sebenarnya kalau misalkan kita ini saling berlapang dada, saling menghormati, insya Allah damai. Gak ada rasa saling menyalahkan. Harusnya gak perlu kita lihat perbedaannya, tapi kita lihat persamaannya. Selama nabinya adalah Muhammad, Tuhannya adalah Allah, agamanya adalah agama Islam, keturunan Nabi Adam, maka harusnya ya sudah, kita ini adalah saudara. Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Halo? Diciptakan dari tanah. Tapi masing-masing orang beda tanahnya, tergantung sifatnya. Beda. Ketua takmir beda, Pak Purwanto beda, tanah mana itu beda-beda. Ada yang misalkan suka bikin onar, itu tanah longsor ya. Jadi kalau ada orang kok bikin onar, itu berarti jangan-jangan diciptakan dari tanah. Ono maneh sing sombong, berarti diciptakan dari tanah tinggi. Orang sombong kan orangnya tinggi terus gitu, merasa lebih baik. Ada yang suka belanja, ibu-ibu belanja sana belanja sini. Tanah abang itu pasar, tempat jualan. Mungkin waktu Allah nyiptakan diambil dari sana. Ada yang suka ngegosip, ngerasani, emosian dan lain sebagainya. Itu mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Ada yang ditakuti orang-orang. Ono iki tanah kuburan. Ada yang kayak gitu di sini. Jadi kalau ada kok tiba-tiba ini jalan kok ditakuti orang, jangan-jangan ya dia itu dari tanah kuburan. Ada yang alim, rajin sholat, rajin zikir, mungkin diciptakan dari tanah suci. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, mau mengadakan Maulid Nabi, monggo. Mau nggak mengadakan, silahkan. Yang penting itu saling menghormati. Apalagi kan kemarin bulan Agustus, bulan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, habis Agustus kok malah ribut, pecah belah lagi. Jangan, harus kita jaga. Harus kita jaga persatuan itu. Harus dijaga. Apalagi negara Indonesia, kita harus bangga menjadi negara Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Orang Indonesia itu cerdas banget. Ada kisah seperti ini. Ada 4 orang
dari negara yang berbeda. Satu dari Arab, yang kedua dari Korea, yang ketiga dari Cina, yang keempat dari Indonesia. 4 orang ini mau melakukan perjalanan naik kapal laut, naik semuanya, membawa barang bawaan khas negaranya masing-masing. Orang Arab membawa kurma 1 ton, orang Cina membawa ginseng 1 ton, orang Korea membawa giok 1 ton, orang Indonesia masuk gak bawa apa-apa. Di tengah perjalanan kapal lautnya kena badai, sampai kapten kapalnya mengatakan ini kapal akan tenggelam kalau misalkan tidak dikurangi muatannya. Akhirnya semuanya siap-siap mengurangi muatan. Orang Arab maju duluan, oke, saya buang kurma yang dibawa 1 ton dibuang ke laut, jeblok. Kaget semuanya. Yang Cina, yang Korea kaget, loh kok kamu buang? Dengan sombongnya orang yang Arab ini bilang, tenang, kurma di negeriku banyak. Orang Korea gak mau kalah, ginseng giok yang dibawa 1 ton dibuang juga. Gengsi kalau misalnya kalah, dibuang. Belum. Orang Cina sama orang Arab kaget, loh kamu kok ikut buang? Tenang, giok di negeriku banyak. Orang Cina gak mau kalah, ginseng yang dibawa 1 ton dilempar juga. Belum. Loh kamu kok juga ikut buang? Orang Arab sama orang Koreanya kaget. Tenang, orang Cina dengan bangganya mengatakan ginseng di negeriku banyak. Akhirnya 3 orang ini melihat ke orang Indonesia, bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan dibuang oleh orang Indonesia? Orang Indonesia cerdas. Ternyata orang Indonesia jalan, di belakangnya orang Cina. Orang Cinanya didorong ke laut. Belum. Loh kok kamu dorong? Tenang, orang Cina di negeriku banyak. Cerdas. Orang Indonesia cerdas, cuma kurang ajar, gitu aja. Nggih? Jadi kita harus bangga. Nggih? Ini sudah jam berapa ini ya? Kok mulai ngantuk saya? Hah? 10 kurang 20. Sudah Ibu nggih, saya lanjut. Gak ngantuk tak? Gak ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, pesan saya yang tadi, kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai. Jangan sampai kita itu ngaji tanpa guru. Kenapa? Kalau kita ngaji tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ngaji kepada kiai, insya Allah akan dituntun dengan baik, ke arah jalan yang lurus. Kenapa? Dalam Al-Quran itu disebutkan fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Wes, insya Allah aman kalau kita ikut kiai, ikut habaib dan lain sebagainya. Aman. Makanya pernah saingan antara kiai dan pendeta. Pernah. Suatu ketika kiai itu mau melakukan perjalanan malam. Kiai naik bis malam, masuk, ternyata hanya ada 1 tempat duduk, pas di sampingnya ada pendeta. Namanya kiai mengamalkan sunnah ketika mau duduk, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Kalau misalkan gak baca basmalah, tidak berkah. Akhirnya kiai sebelum duduk baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Duduk kiainya, ditegur sama pendeta yang di sampingnya, maaf Pak Kiai, ini bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bis malam. Kurang ajar kan? Kiainya sabar, namanya kiai. Iya. Tiba-tiba di tengah perjalanan hujan badai, ada petir, kilat, halilintar menyambar. Duar, kaget langsung pendetanya. Haleluya, haleluya. Kiainya nggak mau kalah. Maaf Pak Pendeta, ini bukan haleluya tapi ini adalah halilintar. Cerdas lagi kiai itu. Perjalanan nyampe di tempat tujuan, turun kiai dan pendetanya. Namanya kiai pakai sarung. Biasanya kan nyari yang adem-adem ya. Wis sarungan tok nggak ono. Itunya wis dalemannya nggak ada. Kiai turun kena angin kenceng, keangkat, wurs. Langsung pendetanya bilang, wow,
Kiainya negur lagi, maaf Pak Pendeta, ini bukan waw, tapi ini alif. Coba 2-1 menang. Wes salah. Wes pokoknya ikuti kiai, ikuti para habaib, ikuti para guru, masyayikh dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok wes kering ini ya mulut ya. Wes ternyata 45 menit. Oke, biar lebih afdol, ini lampu bisa dimatikan apa enggak? Bisa enggak dimatikan? Ibu-ibu bawa HP apa enggak? Bisa dinyalakan enggak kameranya anunya? Coba, bisa enggak nyalakan? Seperti ini. Dinyalakan, yang punya HP silakan dinyalakan semuanya. Lampu minta tolong panitia matikan sebentar. Tolong dinyalakan semuanya. Yang bawa HP enggak dinyalakan, tak doakan pulang hilang HP-nya. Ayo, diangkat. Yang enggak bawa cukup tangannya nanti yang diangkat. Oke? Kita tutup dengan sholawat bersama-sama. Ayo, kamera. Ayo semuanya yang bawa HP, matikan. Ayo diangkat, kok dikit. Diangkat semuanya. Sebentar, belum mati. Oke, matikan lagi. Ini nggak bisa ya? Bisa? Matikan lagi. Ayo keluar semuanya, HP-nya dinyalakan. Harus yang kompak. Dani, kamu video kamu ke atas. Diangkat semuanya. Belum. Biar mati semuanya. Sudah ya? HP diangkat. Kita tutup dengan sholawat bersama. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan semuanya, kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat semuanya. Suara juga diangkat. Siap semuanya? Oke. Soalnya suara saya nggak kuat, sudah mulai habis. Adik-adik semuanya siap ya? Angkat yang tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Goyangannya yang pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Suaranya mana? Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kanan. Sallallahu ala Muhammad. Goyangannya samakan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Anta syamsun bersama-sama. Anta syamsun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta syamsun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahus suduri. Salawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Kurang keras. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Sallallahu ya habibi ya habibi ya Allah ya arusal khafiqaini ya habibi ya arusal khafiqaini ya mu'ayyin
Ini terakhir yang paling keras. Sallallahu Allah sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya, yang capek-capek goyangkan tangan ke kanan ke kiri, mudah-mudahan rizkinya lancar, semuanya kabul semua hajat-hajatnya, digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang yang taat, yang jauh dari maksiat, istiqomah mendirikan sholat, rajin bersolawat, tidak lemah syahwat, tidak kena penyakit asam urat, istrinya 4, enggak usah ya, cukup 1, bapak-bapak nggak usah mikir 4, 1, 2, 3, 4 nggak usah, cukup 1 yang di rumah dijaga baik-baik, insya Allah nanti tuwek-tuwek dewe, mate-mate, ibu-ibu nggak usah lama-lama, insya Allah apa yang kita lakukan di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika kita ibadah wajib ikhlas. Tidak boleh mengharapkan pujian, tidak boleh mengharapkan sesuatu. Termasuk ustadznya yang ceramah boleh nggak ngarep sesuatu? Tidak boleh. Kira-kira ustadz kalau yang diharapkan oleh ustadz itu apa? Amplop orang agak sopan, nggak boleh. Ibu saya pernah mengatakan, kamu kalau ceramah jangan pernah mengharapkan amplop. Kalau ada ustadz mengharapkan amplop ketika ceramah, maka hukumnya dosa besar. Begitu juga jamaah kalau ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa, semuanya istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wahdahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.